Halo, selamat pagi teman-teman. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali ya dalam video dari blog Strategi Manajemen dengan blogernya saya Yudhya Antareksa ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan bahas sebuah buku menarik berjudul Scarcity. Ya, Scarcity. The New Science of Having Less and How It Defines Our Life. Ya, ini bukunya Scarcity. Covernya tidak begitu menarik, tapi isinya luar biasa ini. Ya, isinya sangat mind blowing. Penulisnya juga bukan main-main, penulisnya Sendil Mulyanathan sama Eldar Shafir. Sendil ini profesor economic behavior dari Harvard, sementara Eldar Shafir profesor ekonomi dari Yale. Jadi nggak sembarangan buku ini. Kedua penulisnya bukan orang sembarangan ya. Profesor ekonomi yang satunya dari Harvard, yang satunya dari Yale. Dua kampus terbaik di Amerika ya. Isi buku ini sangat kelam mas ya. Saya pernah membahas di blog saya. Isi buku ini sangat kelam ya. Jadi ringkas saja saya mau membahas kesimpulan utama dari buku ini. Simple tapi kelam. Ya, ini orang yang penghasilannya pas-pasan itu pelan-pelan EQ-nya akan makin jeblok. Ya, jadi riset empirik yang dilakukan oleh Sendil ini menunjukkan bahwa kalau penghasilan Anda itu pas-pasan, gaji Anda itu pas-pasan, EQ atau kapasitas otak Anda itu pelan-pelan akan makin nyungsep mas, mbak-mbak ya. Jadi mereka melakukan riset di India, ya negara yang mirip dengan Indonesia. Jadi para orang-orang yang penghasilannya pas-pasan di India itu disurvei, ternyata emang ketika tanggal tua itu orang-orang itu makin tulalit, ya, makin kelihatan bingung, bengong gitu ya. Jadi kalau Anda selama ini suka bengong, suka otaknya stuck, itu boleh jadi karena Anda itu penghasilannya pas-pasan gitu ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Menurut Sendil ya sama Eldar itu terjadi karena istilahnya itu beban kapasitas otak Anda itu terlalu terbebani dengan stres karena memikirkan kekurangan. Jadi studi yang mereka menunjukkan kalau Anda tidak punya banyak uang, kondisi keuangannya terbatas, Anda itu mudah stres. Dan ketika Anda stres memikirkan keuangan, beban otak Anda itu menjadi terlalu penuh mas, seperti seolah-olah dibebani bobot yang sangat berat gitu ya. Bayar cicilan ini itu, biaya hidupnya makin mahal, mikir biaya pendidikan anak-anak misalnya, belum punya rumah gitu ya. Jadi pelan-pelan kondisi keuangannya terbatas itu membuat otak Anda makin terbebani. Dan kemudian makin lama makin membuat otak Anda itu makin mandul. Yaitu kelam itu. Kenapa kelam? Karena ya kemudian lingkaran setan ya. Anda penghasilannya pas-pasan, kemudian pikirannya makin nyungsep. Dan karena pikiran Anda nyungsep, Anda tidak bisa menemukan solusi supaya merubah nasib Anda, supaya mengubah income Anda. Dan karena nasib Anda stagnan, Anda makin nyungsep ya otaknya ya. Jadi itu scary ya. Jadi saya pikir memang itulah yang menjelaskan kenapa banyak orang yang ketika kondisinya miskin itu makin miskin. Tidak banyak orang yang tadinya kekurangan itu bisa melonjak mendadak jadi kaya. Itu kisah-kisah seperti Jack Ma gitu ya, atau kisah-kisah di media itu kepalsuan statistik, tidak representatif. Mayoritas menurut Sendil ya orang yang penghasilannya pas-pasan akan stuck selamanya gitu ya. Nah, untuk billahi min dzalik mas ya, mudah-mudahan Anda tidak seperti itu ya. Itulah sekilas sebuah kesimpulan yang muram dari buku Scarcity ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberlimpahan rezeki yang barokah. Terima kasih, salam sukses penuh kekayaan.